Hai teman semua, di video ini kelompok 6 akan membahas artikel yang berjudul Management Control System and Real Earning Management Effect on Firm Performance. Nah, kelompok 6 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama yaitu Raisa Septiana Ananta, Sani Alia Putri Andini, dan juga Rifan Salim. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Let's go! Abstrak pada penelitian ini adalah peneliti mengusulkan bahwa penggunaan MCS atau Management Control System secara interaktif mendukung manajemen dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, memilih, dan menerapkan tindakan nyata yang secara konseptual akan diklasifikasikan sebagai manajemen labarial atau REM. Penggunaan MCS interaktif diperkirakan akan meningkatkan tindakan REM manajerial yang mempertahankan pada fokus organisasi dan tujuan strategisnya yang mengarah ke kinerja masa depan yang lebih tinggi. Peneliti menguji model penelitian secara empiris dengan data survei dan arsip. Hasilnya mendukung prediksi peneliti, dan akhirnya peneliti mengeksplorasi peran pengungkit kontrol lainnya. Selanjutnya ada introduction. REM atau Real Earning Management mengacu pada tindakan nyata yang diambil untuk mengelola pendapatan yang mengubah waktu dan struktur transaksi investasi, operasi, dan pembiayaan. Contoh tindakan ini termasuk mengurangi pengeluaran iklan, menawarkan persyaratan kredit yang agresif, menjual aset, memproduksi berlebih, atau membeli kembali saham. Dengan latar belakang beragam temuan tentang konsekuensi tindakan REM ini, muncullah pertanyaan tentang peran MCS. Dalam penelitian ini diuji apakah penggunaan MCS secara interaktif mendukung manajemen dalam yang pertama, mengambil tindakan nyata untuk memenuhi target pendapatan, dan secara konseptual akan diklasifikasikan sebagai REM. Dan yang kedua, membuat REM lebih berhasil dalam hal peningkatan kinerja organisasi. REM mungkin tampak mirip dengan konsep yang diperiksa dalam literatur akuntansi manajemen, mengacu pada tindakan manajemen kinerja. Namun hal tersebut adalah konsep yang berbeda. Asumsi mendasar dalam manajemen kinerja yaitu dengan niat utama untuk meningkatkan kinerja dalam jangka panjang, dan tindakan diambil di bawah payung strategi yang telah ditetapkan. Sebaliknya, REM mengacu pada tindakan manajer yang biasanya tidak termasuk dalam strategi, di bawah tekanan laba jangka pendek. Oleh karena itu, setidaknya dapat perbedaan utama antara REM dan tindakan manajemen kinerja. Di antaranya adalah yang pertama, ruang lingkup atau tujuannya, di mana performa atau kinerja lebih luas daripada pendapatan atau laba. Yang kedua yaitu waktunya. Tindakan REM diambil menjelang akhir periode, didorong oleh tekanan laba yang muncul menjelang akhir tahun, sementara pengelolaan kinerja tersebar di sepanjang periode. Yang ketiga ialah horizonnya. Tindakan REM difokuskan pada jangka pendek, sedangkan performance management memiliki horizon jangka panjang. Dan yang terakhir ialah tingkat pengulangan. REM adalah tindakan satu kali. Kedua konstruksi memiliki waktu yang berbeda, melibatkan perilaku yang berbeda, dan memiliki tujuan yang berbeda. Selanjutnya kita membahas tentang latar belakang konseptual dan tinjauan literatur. Yang pertama ada manajemen labarial. Laba dapat dikelola dengan mengubah waktu dan struktur transaksi investasi, operasi, dan pembiayaan. Ini disebut manajemen labarial atau REM. Dan telah diselidiki dalam literatur akuntansi keuangan dengan memeriksa rencana tindakan manajerial atas pengeluaran iklan, pengurangan harga penjualan, penjualan aset, kelebihan produksi, atau pembelian kembali saham. Nah, yang kedua ada sistem pengendalian manajemen dalam tindakan. MCS memberikan informasi yang memungkinkan mengevaluasi dan mengidentifikasi strategi optimal untuk memenuhi tujuan perusahaan, menyelaraskan fokus seluruh organisasi untuk mencapainya. MCS meningkatkan prediktabilitas pendapatan, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas pengendalian, atribut tanggung jawab untuk hasil
membentuk anggota organisasi tertentu, mengurangi resiko perilaku disfungsional, dan memberikan keleluasaan manajer untuk mengejar target tujuan ganda. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu perumusan hipotesis. Yang pertama yaitu penggunaan MCS dan REM secara interaktif. Penggunaan interaktif MCS mengurangi potensi masalah intensif yang ditimbulkan oleh tekanan target pendapatan jangka pendek. Melalui penggunaan interaktif, manajer melibatkan diri dalam mendeteksi ide-ide baru dan dalam mobilisasi sumber daya di sekitar ide-ide ini, memicu aliran keputusan yang berorientasi strategis. Dengan demikian, dialog dan debat yang terkait dengan penggunaan interaktif menciptakan lingkungan yang mendorong anggota perusahaan untuk berdiskusi dan mengevaluasi pencapaian tolak ukur dengan menantang data, asumsi, dan rencana aksi yang mendasarinya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dalam REM. Lalu dirumuskanlah hipotesis 1, yaitu penggunaan MCS secara interaktif berhubungan positif dengan REM. Lalu yang kedua, efek gabungan dari penggunaan interaktif MCS dan REM pada kinerja perusahaan. REM melibatkan tindakan operasional, investasi, dan pembiayaan sebagai keputusan bisnis mandiri yang bisa saja optimal jika sejalan dengan tujuan strategis perusahaan, tetapi juga dapat menghancurkan nilai jika tidak. Literatur sebelumnya memberikan bukti yang terbatas dan bervariasi mengenai dampak REM pada kinerja perusahaan di masa depan. Penggunaan MCS secara interaktif mengarah pada penyaringan ide dan tindakan, menunda atau meninggalkannya ketika melalui diskusi dan debat. Mereka dianggap tidak penting atau tidak terfokus. Untuk hipotesis 2, penggunaan bersama dari penggunaan interaktif MCS dan REM adalah berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Lanjut dengan metode. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini digunakanlah data arsip dan survei untuk menguji prediksi. Nah, pada data arsip berasal dari SABI yaitu Bureau van Dijk dengan 14 peserta survei target adalah manajer praktik, terutama CEO dan CVO. Karena mereka memiliki pengetahuan terbesar tentang penggunaan MCS dan tolak ukur pendapatan perusahaan. Karena masalah yang diketahui umumnya terkait dengan pengembangan studi berbasis survei. Contohnya, yaitu mencapai tingkat respon yang dapat diterima. Dengan mendekati badan profesional utama yang diakui untuk manajer praktik di Spanyol untuk membantu mengidentifikasi dan menghubungi peserta studi yang sesuai. Definisi konstruksi utama. Terdapat 3 definisi, yaitu yang pertama penggunaan MCS, manajemen laba real, dan juga kinerja perusahaan. Untuk penggunaan MCS, penggunaan diagnostik mencakup ukuran 5 item untuk menilai sejauh mana secara individual PMS dan anggaran digunakan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel kinerja penting, kedua menetapkan target untuk variabel kinerja penting, ketiga memantau kemajuan menuju target kinerja penting, keempat, memberikan informasi untuk memperbaiki penyimpangan dari target kinerja yang telah ditetapkan. 5. Meninjau bidang kinerja utama. Di perusahaan-perusahaan di mana MCS individu tidak ada, penggunaan diagnostik ditetapkan ke 0. Lalu yang kedua, manajemen laba real. Responden diminta untuk mempertimbangkan skenario di mana mendekati akhir tahun, sepertinya perusahaan mungkin berada di bawah target pendapatan yang diinginkan. Pertanyaannya, dengan demikian menciptakan kembali pengaturan di mana tekanan pendapatan muncul pada akhir periode, menyerukan pengambilan keputusan jangka pendek yang berfokus pada pendapatan dan terlepas dari pertimbangan strategis perusahaan dan manajemen kinerja konsisten dengan definisi REM kami. Lalu ada kinerja perusahaan, yaitu menggunakan 2 ukuran kinerja perusahaan yang dihitung dengan menggunakan data laporan keuangan yang diperoleh dari SABI, ROI dan kedua ROCE. ROI adalah laba bersih atas nilai buku ekuitas dan ROCE adalah laba bersih ditambah biaya keuangan atas ekuitas ditambah utang jangka panjang. Baiklah, nama saya Muhammad Arifan Salim. Berikut saya akan menjelaskan poin tentang pendekatan metodologis.
Artikel ini menggunakan regresi multivarian untuk menguji hipotesis. Untuk menguji hipotesis 1 dengan cara memperkirakan model regresi 1 menggunakan IMCS sebagai variabel predikator dan REM sebagai variabel dependen. Dalam menguji hipotesis 2 dengan cara mengontrol pendorong kinerja perusahaan. Baiklah, berlanjut pada poin hasil utama. Hasil utama hipotesis 1 yaitu berpendapat bahwa menggunakan MCS secara interaktif berhubungan positif dengan rem. Hasilnya adalah hipotesis diterima. Koefisien IMCS positif dan signifikan baik dengan atau tanpa tuas lain sebagai variabel kontrol. Penggunaan interaktif dapat memicu REM setidaknya pada tingkat operasional dengan cara relatif cepat, menunjukkan bahwa penggunaan interaktif mendorong manajer untuk memikirkan kembali operasi mereka, menolak fokus dan debat yang mengarah pada munculnya inisiatif, penemuan, dan implementasi rencana aksi baru. Hasil utama hipotesis 2 yaitu menempatkan efek moderasi dari penggunaan MCS secara interaktif dalam hubungan antara REM dan kinerja perusahaan. Hasilnya adalah hipotesis 2 didukung. Semua korelasi berada di bawah 0,3 kecuali untuk korelasi antara LOC seperti sebelumnya, untuk ROE dan ROCE, dan untuk korelasi antara karyawan, pangsa pasar, dan 6 perusahaan audit besar. Baiklah, berlanjut ke poin hasil tambahan. Yang pertama, penggunaan diagnostik. Efek penggunaan diagnostik anggaran dan penggunaan diagnostik PMS pada REM tidak signifikan, menunjukkan bahwa pengungkit kendali ini tidak terkait langsung dengan REM karena tidak memobilisasi pengembalian keputusan untuk keputusan strategis. Yang kedua, sistem batas. Kontrol batas yang kuat menyembunyikan dampak penggunaan interaktif dalam pengambilan keputusan terkait REM. Hasil ini juga sejalan dan menambah literatur sebelumnya bahwa potensi ketidaksejajaran tuas kontrol dapat merugikan perusahaan. Yang ketiga, sistem kepercayaan. Tidak memiliki argumen eksen tentang peran sistem kepercayaan dalam mempengaruhi REM. Dari hasil penelitian di atas, kesimpulannya adalah penggunaan MCS secara interaktif sebagai mekanisme yang menolak pencarian manajerial, penemuan, dan penerapan rencana tindakan untuk mengoreksi penyimpanan dari nilai-nilai kritis pendapatan. Menggunakan pengungkit interaktif yang melibatkan organisasi dalam mengembangkan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang strategis, yang mengarah ke praktik REM yang pada akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang terlibat dalam tindakan REM tanpa mengaktifkan pengungkit interaktif, bahwa penggunaan MCS dapat membantu mengimbangkan kebutuhan investasi jangka panjang, inovasi, dan kendala-kendala lainnya.